Atasan merupakan orang yang akan memimpin kita dan akan selalu berinteraksi setiap hari dengan kita, terutama terkait dengan pekerjaan. Dalam ya 24 jam dalam satu hari, 8 jamnya kita habiskan dengan ya mayoritas pasti dengan atasan begitu. Nah, dan atasan juga salah seorang yang akan menjadi penentu atau ya sedikit banyaknya berpengaruh pada karir kita ke depan. Bagaimana cara berinteraksi dengan atasan serta dapat menjadi partner kerja yang baik dengan atasan? Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan Uda Fauzan Dias, yaitu Deputi General Manager PT Astra Daihatsu Motor. Halo Uda Fauzan. Halo Him, Kita ini eh, alhamdulillah ketemu lagi ya ketemu lagi. Padahal di barusan tadi kita ketemu lagi. konten kelima nih, konten kelima. Amin konten kelima. Iya dah, udah konten kelima, bener banget dah. Nah, Ya, udah, ini kan kita mau diskusi terkait dengan cara berinteraksi dengan atasan nih dah. hmm, Terutama untuk teman-teman yang fresh graduate begitu kan dah, yang oke, mungkin sebelumnya ya belum pernah ada semacam hubungan interaksi apa ya, interaksi dengan atasan gitu kan. Selama kuliah nggak pernah ya interaksinya paling dengan teman gitu kan, terus dengan yang lain. Tapi ini interaksi dengan atasan yang apa ya, mungkin kalau orang yang bilang Eee, di jam-jam produktif mungkin mungkin kita akan lebih sering ketemu atasan dibanding istri begitu. Mungkin ya, mungkin mungkin begitu gitu kan ya. Jadi sebegitu pentingnya, apa, kita, memelihara cara berinteraksi dengan atasan begitu dah. ya, Nah, ini, menurut Dah pribadi nih, mungkin sebelum apa ya dah, sebelum kita masuk ke cara berinteraksi dengan atasannya gitu dah. Menurut sendiri nih, ketika kita mengikuti proses rekrutmen kan kemungkinan akan ya bisa dipastikan akan ada, interview user begitu kan ya, yang akan menjadi calon atasan kita gitu dah. Nah, menurut pribadi penting nggak Kak, penting nggak kita mengetahui karakter dari atasan apa, calon atasan atau user pada saat interview, dan juga memastikan apakah kita cocok dengan user atau calon atasan tersebut? ya. Eee, ada ini tagline yang, eee, sangat-sangat sering didengar gitu ya Mhm, di dunia, pekerjaan, bahwa ketika seseorang itu resign mhm, dari mhm, sebuah perusahaan, sebenarnya dia bukan meninggalkan perusahaan gitu. mmm, Tapi dia meninggalkan atasan gitu. mhm, Artinya dalam dalam banyak case sebenarnya, eee eee, sangat-sangat penting dan wajar ketika kita juga, eee, dua arah gitu. mhm, Calon atasan menilai kita sebagai calon, subordinat gitu ya, mhm. sementara kita juga menilai karakter beliau, eee, sebagai calon atasannya kita, Mhm, sebagai calon superiornya kita gitu. Cuma kan kadang-kadang ya ibaratnya, masa penjajakan mhm, yang kelihatan di awal biasanya belum tentu seperti aktual yang kita dapeti gitu ya. mhm, Makanya di dalam beberapa case setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kemudian, "Wah nggak cocok nih, mhm, kok beliau kayak gini," dan sebagainya gitu. mhm, Akhirnya resign. Nah, kalau saya pribadi, sebenarnya punya, prinsip gitu ya, bahwa di setiap kondisi negatif sekalipun, pasti ada mhm, hal positif yang bisa kita dapatkan gitu. Sehingga, mmm, saya lebih senang, eee, menceritakan ke teman-teman atau mengajak ke teman-teman, "Ayo kita perbesar lingkaran kendalinya kita yuk," mmm, ketimbang, memperbesar lingkaran pengaruh gitu. mhm, Lingkaran kendali ini ya ibarat kalau kalau baca cerita-cerita inspiratif gitu ya, mhm, saya pernah baca setiap orang itu ketika bangun pagi selalu punya pilihan gitu. mmm, Pilihan memilih hari ini akan jadi hari yang bahagia atau memilih hari ini akan mhm, jadi hari yang nggak bahagia gitu. mhm, Eee, s itu akan sangat menentukan gitu. Nah, sehingga walaupun, pada akhirnya nanti berpisah, tetapi selama proses kemudian kita berada di bawah,
eee, kepemimpinan beliau, atasan mhm, kita tersebut, yang kita dapetin nggak cuma keselnya gitu, yang kita dapetin nggak cuma, "Wah, bapak ini kok pemarah banget ya, bapak ini mhm, kok suka ngasih kerjaan ya, nggak pernah muji ya, kok mhm, gini." Setiap orang saya sangat-sangat yakin, punya sisi positif gitu, mhm, terlepas dari sisi negatifnya gitu. Nah, satu ketika kita memperbesar lingkaran kendali, maka mhm, kita akan lebih memilih walaupun kita under pressure dan sebagainya, tetapi selama proses kita mencari, pekerjaan berikutnya, kita tetap bisa dapat value-value positif dari beliau. Jadi, message-nya di sini adalah ketika kita interview di awal, mhm, boleh-boleh aja sebenarnya menilai calon atasan kita cocok apa enggak dan mhm, sebagainya, tetapi sebagai fresh graduate, saran saya, mhm, eee, jangan langsung menilai di awal gitu. mhm. Pas interview, "Wah, ini kok bapaknya, sering nanyanya, 'Kamu siap kerja di bawah tekanan ya? Kamu siap di ini ya? Wah, ini kok kayaknya saya bakalan seperti ini, nggak Iya, cocok nih kayaknya.'" mhm, Akhirnya udah nyerah duluan gitu, iya, tanpa mencoba gitu. mmm, Jadi nggak ada salahnya menilai, tetapi saran saya, sebagai, eee, lembaran baru yang baru masuk ke dunia pekerjaan, mhm, eee, kita nggak akan tahu mana yang bener, kalau mmm, kita nggak pernah ketemu yang iya, salah gitu. oh, iya iya iya, iya, Kita nggak akan setuju, pernah tahu warna putih kalau nggak ada mhm, warna hitam gitu. mhm, Jadi, eee, rasa-rasanya kalau boleh memberi saran sih, mhm, sebaiknya terima dulu aja gitu, mhm, coba dulu aja, tapi jangan terjerumus ke dalam hubungan yang toksik nantinya gitu. mmm, iya iya, Jangan terperangkap, kalau mhm, dirasa udah cukup, ya udah, mhm, kita udah dapat, pelajaran ini, udah dapat pelajaran itu, baik dari atasan ataupun dari company-nya, dari mhm, peers gitu ya, dari teman-teman, eee eee, sepantaran. Kalau udah waktunya keluar, ya udah keluar mhm, gitu. mmm, Itu sih, Him. baik. Nah, jadi, mungkin boleh, apa ya, jadi teringat gini dah, Mhm, mungkin untuk fresh graduate begitu ya, ya. mending dapat bos yang jelek daripada nganggur gitu kan. Iya, apalagi zaman sekarang ya, Apalagi heeh, milih-milih boleh gitu, iya, heeh, ya tapi balik lagi setiap keputusan kita kan pasti ada konsekuensinya gitu. iya iya, Eee, Kalau kita milih-milih, mungkin konsekuensinya dapat kerjanya lama gitu. Tapi iya, kalau nggak milih-milih, kan tetap ada konsekuensinya, mmm, dapat atasan yang iya, kurang pas gitu. mhm, Nah, balik lagi, ketika kondisinya kurang pas mhm, tersebut, kita mesti ngapain? mmm, Kata kuncinya, seberapa mampu kita memperluas lingkaran kendalinya kita. mmm, Seberapa mampu kita memfilter, ini yang, akan saya tiru dari beliau, mhm, ini yang saya nggak cocok, dan saya akan kasih waktu sambil nyari-nyari kerjaan yang lain, mhm, cukup 1 tahun lah rasanya di mmm, sini, gitu. mmm, Ketimbang udahlah nggak dapet ilmu apa-apa, nggak dapet, penghasilan gitu ya, mhm, eee, ya akhirnya, apa, eee, nggak ke mana-mana gitu. mhm, mhm. Jadi ya untuk fresh graduate terutama ya baiknya, terima dulu aja gitu ya deh, ya minimal, eee, kadang yang apa ya dah, seperti yang tadi, kadang user itu di awal nggak tahu ya daerah merasakan user itu di awal mintanya banyak, tapi ketika di pekerjaan akhirnya nggak segitu-gitu amat gitu. Ya. Jadi kadang, dalam tanda kutip mungkin gertakannya mungkin agak sedikit kencang di awal gitu ya, tapi ya ketika di kerjaan ya ternyata biasa-biasa aja gitu ya. Ya, selalu ada 2 sisi sih. Mmm, Ada yang, seperti itu, ada juga yang sebaliknya gitu. oh soalnya bener bener. "Ah, enggak, di sini kerjanya gampang kok, Heeh, tenang kok. Wah, nggak taunya tiap hari pulang jam 2 pagi gitu ya, jam 3 pagi gitu. Wah, tahu gini gua nggak gua nggak ambil nih." iya, Ya, tetap ada, tetep tapi iya, balik balik lagi, di mmm, mana kita bisa ngambil, mhm, hikmah, ngambil pelajaran, mmm, di kondisi-kondisi yang paling negatif sekalipun. mhm, Yang penting jangan jangan terjebak di toxic mmm, relationship-nya. Wah, ini bahasa iya. anak Jaksel keluar nih. Padahal kerja di Jakut ya deh? Bukan Kerja di Jakarta Utara. kerja Jakut Utara. Nah udah, eee, nah itu kan tadi ketika kita di proses rekrutmen gitu. Nah ini ketika ya ketika kita sudah masuk begitu kan. Nah sebenarnya
seberapa besar dan apa sih pengaruh atasan pada karir kita begitu dah? Eee, Kalau buat saya pribadi Mhm, luar biasa besar gitu, mmm, luar biasa besar. Kenapa? Eee, Kalau dianalogikan, mhm, eee, kita belajar jadi orang tua, kita belajar jadi suami, itu karena meniru apa yang dilakukan sama orang tua kita. mmm, Karena sebelumnya iya iya, nggak ada sekolah sekolah parenting itu boleh dibilang nggak ada gitu. mhm, Tapi kita akan melakukan, oh dulu, ayah kalau saya gini, responnya gini nih, mhm, ibu ini gini nih. Ya hari ini ada banyak sharing gitu ya. Nah mhm, sama di dalam hal, bekerja gitu, kita akan belajar banyak dari orang-orang, eee, yang ada di sekeliling kita gitu. mmm, Terutama orang-orang yang mungkin kita temui di awal-awal karirnya kita gitu. mhm, Ada yang mungkin ketemu dari awal karir, orang-orang yang, eee, auranya negatif gitu. mhm, Sehingga bawaannya ke mana-mana kalau cerita, "Wah, kerja itu berat, kerja itu gini, atasan itu gini, wah, nggak ini." Padahal belum tentu dunia itu mhm, isinya atasan yang kayak gitu. mhm, Di sisi lain ada juga yang dari awal masuk, dia ketemu sama atasan yang, ngasih value itu luar biasa gitu. mmm, Saya sendiri sampai hari ini selalu teringat momen interview saya sama atasan pertama saya gitu. mmm, Karena beliau yang ngingetin pas interview itu, eee, bilang, "Kamu kerja buat siapa, Zan?" Saya jawab, mmm, "Buat perusahaan," gitu. Terus, oh, "Wah, omong kosong," gitu. oh, "Percuma kamu kerja buat atasan mhm, buat perusahaan," gitu. "Kamu harusnya kerja buat diri kamu, harusnya kerja buat orang-orang yang kamu sayang." mmm, Nah, sampai dengan hari ini itu masih iya iya, masih kepikiran ya. Beberapa beberapa tindakan beliau yang patut dicontoh gitu ya. mhm, Pernah suatu ketika saya masih kontrak, baru beberapa bulan kerja, beliau lagi terburu-buru, mhm, dipanggil atasan gitu ya, dipanggil direksi, saya panggil karena saya belum sensitif waktu itu ya, mmm, "Pak, saya mau nanya soal ini dong." Beliau bukan hanya nengok, tapi balik badan, datang ke meja saya, ngejelasin, habis itu lari lagi gitu. oh, Dan saya baru tahu ketika itu beliau lagi dipanggil sama direksi gitu. waduh, Tapi yang saya dapetin apa, oh mhm, ternyata kalau jadi atasan, mhm, seperhatian ini ke subordinat, kita akan menangin hatinya gitu. mmm, Loyalitasnya kita akan dapetin gitu. mhm, Nah, kondisi-kondisi seperti itu, akan jadi momen-momen penting di dalam, karirnya seseorang mhm, ketika dapat atasan yang luar biasa gitu. mmm. Jadi, mungkin ya kembali lagi seperti yang udah sampaikan tadi, lingkungan itu sangat memang benar-benar sangat mempengaruhi kita dalam kita membuat keputusan nanti di masa depan termasuk ke karakter diri juga begitu ya, Dek? Betul betul. Mhm, Eee, jadi Lingkungan dan lingkaran kendalinya kita ya. iya iya, Kalau kita bisa filtering yang mhm, baik-baiknya saja, kita memilih yang baik-baiknya saja, karena saya nggak bilang atasan pertama saya sempurna, nggak mhm, juga, iya, mhm, tetapi saya lebih memilih melihat sisi positifnya beliau mmm, yang saya ambil dan, saya janji ini ketika saya jadi atasan nanti saya akan terapkan. iya iya. Oh iya, mungkin banyak ya banyak juga orang-orang yang curhat juga gitu kan Mmm, atasannya yang ya jelek dan yang lain-lainnya lah begitu dah. Tapi mungkin karena kita terlalu fokus melihat yang jeleknya aja gitu ya. yes, Padahal yang positifnya juga ya banyak juga dan ya balik lagi nggak ada manusia yang sempurna juga gitu. pasti pasti. Mmm, mhm, Dan saya pernah pernah bikin satu tulisan mhm, di LinkedIn gitu ya, mhm, eee, saya punya prinsip gini, kita semua tahulah, nggak mhm, pernah akan ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW gitu. iya, Di luar itu pasti nggak sempurna gitu, mhm, apalagi orang-orang kayak kita sekarang gitu, iya, eee, yang zamannya udah jauh banget gitu. mhm, Nggak akan ada yang sempurna gitu. mhm, Tetapi, saya punya prinsip bahwa kelemahan atasan saya mhm, itu justru jadi peluang saya untuk belajar hal baru mhm, supaya bisa menutupi kekurangan beliau. mmm, Misalnya sampai hari ini saya udah mhm, ganti-ganti beberapa atasan gitu. mhm, Ada atasan saya yang, eee, males banget nge-review gitu. mhm, Beliau suka ngasih arahan garis besar,
tapi nggak detail. Mmm, Tapi di situ saya justru belajar, eee, melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, kemudian menjabarkan secara lebih detail gitu. mhm, Sebaliknya ada juga pernah dapat atasan yang attention to detail gitu, mhm, bener-bener detail, terus ditanyain ini itu, setiap hari progresnya gimana dan sebagainya gitu. Boleh dibilang kan itu jadi mhm, kelemahan beliau ya, mhm, karena di level tertentu harusnya nggak terlalu perhatian ke detail. Tapi dengan gitu saya jadi belajar, oh kalau jadi ketemu atasan yang detail, saya bisa belajar kayak gini nih, mmm, tipsnya kayak gini nih. mhm, Jadi buat saya ketika kita tahu dan bisa mapping kelemahan atasan kita, sebenarnya kita juga dapat poin plus di sana, mempelajari hal baru, dari kelemahan atasan kita tersebut. mmm, Dan kalau kita udah bisa ngikutin itu, sudah tahu sama kelemahan atasan mhm, kita, terus kita bisa nutupin, biasanya kita jadi kesayangan nanti. iya iya dah. Jadi, ya mungkin banyak, eee, yang ya ketemu atasannya yang jelek, wah langsung langsung kontra begitu kan ya. Ya, Padahal ya kita bisa mengambil posisi yang lain yang menjadi pelengkap bagi atasan tersebut begitu yes, ya deh ya, betul dan juga betul kita bisa jadi berkembang. Wah, ini betul. menarik banget nih supaya, ya tadi ya balik lagi mungkin ya deh, nggak ada manusia yang sempurna ya kecuali Rasulullah gitu kan. Jadi, Ya ya jangan ya pasti setiap atasan pasti ada jeleknya juga begitu ya deh. ya. Baik dah. Karena gini juga, Mhm. sejelek-jeleknya atasan kita, eee, pilihannya kan kita mau stay Iya atau kita mau pindah gitu. iya, bener. Kalau kita stay, Mhm kalau kita memilih stay, balik lagi ada lagi 2 pilihan gitu. mhm Kita mau ngedumel, tapi iya, kerjaannya tetap dapat, kan mhm, kerjanya kita nggak bisa kalau kita pilih iya stay terus nggak dapat kerjaan kan nggak, iya nggak iya, pasti kerjaannya balik ke kita kan. mhm Mau nggak mau itu harus dikerjain gitu. mhm, Nah, iya dah, kita milih ngerjainnya sambil ngedumel atau ngerjainnya sambil mempelajari sesuatu gitu. mmm, Ya balik lagi, hidup itu bangun pagi, hidup mhm itu soal keputusan. mhm Kita memutuskan niat yang positif atau ngambil yang negatifnya. mmm, iya dah. Jadi memang ya atasan mungkin kalau terutama untuk fresh graduate atasan pertama itu memang sangat berpengaruh pada karir begitu ya, tapi Ya juga, eee, kembali lagi bagaimana cara pandang kita terhadap atasan tersebut begitu ya Deh? ya Baik dah. Nah, ini, terkait dengan fungsi, dari atasan sendiri dah, kepada terutama kepada kita sebagai ya fresh graduate atau sebagai sebagai bawahan lah begitu dah. Nah jadi, fungsi atasan itu sendiri kepada kita nih sebagai bawahan itu, apa ada yang lain begitu dah? Misalkan apakah hanya murni mereka hanya atasan yang ya kita hubungannya hubungan profesional kerja ya atau, ada hubungan lain begitu dah? ya, kayak yang tadi di opening Rahim bilang gitu ya, Mhm. mungkin nggak cuma 8 jam gitu, Mhm. karena jarang-jarang orang masuk jam 8 pulang jam 4 gitu ya, atau pulang jam 5 gitu. Heeh, Biasanya datang sedikit lebih awal, pulangnya juga mhm bisa jadi lembur dan mhm sebagainya gitu. Eee, Sehingga kalau fully, professional relationship mhm kok kayaknya, juga akan jadi menjemukan gitu. mhm Nah, kalau saya pribadi, baik itu saya ke atasan saya atau saya ke subordinat saya, biasanya juga dibumbui sama sama hal-hal lain gitu. mhm Yang paling penting adalah kita tahu batasannya gitu. mhm Kalau kalau sudah berlebihan, eee, juga hasilnya nanti nggak akan profesional gitu. Misalkan, mhm oh udah sampai, eee, minjem duit, udah mhm, sampai curhat, mau cerai sama istri dan walaupun ya kadang-kadang ada yang iya, itu gitu, tetapi, eee, di satu titik kita juga perlu membatasi mana yang memang mhm baik, mana yang memang enggak gitu ya. Tapi sekedar tahu, dia udah menikah atau belum, mhm terus asalnya dari mana, eee, keluarganya seperti apa gitu, kalau udah berkeluarga punya anak berapa gitu. Syukur-syukur kalau kita hafal anaknya, mhm namanya gitu, "Eh, si ini mhm gimana kabarnya? Kayaknya kemarin, dengar-dengar masuk rumah sakit," dan mhm sebagainya. Nah, kalau sampai di level pertanyaan itu sih masih masih sangat-sangat, oke gitu ya. mhm Jadi selain sebagai mentor, sebagai coach, mhm sebenarnya atasan juga bisa jadi
perannya kadang-kadang buat fresh graduate, apalagi yang merantau gitu, ya Iya, bisa aja jadi kayak orang tua gitu. mhm, Contohnya kayak Covid kemarin gitu, iya, 2020, 2021 mhm, di tempat saya ada beberapa fresh graduate gitu ya, nggak bisa pulang karena mmm, memang di kampungnya itu di lockdown, belum iya, jadi yang pulang nggak bisa balik. mhm, Akhirnya mereka mendingan nggak pulang gitu, iya, tetap stay di sini. Ya bayangin aja baru pertama kali merantau, baru mhm, pertama kali pisah sama orang tua mhm, di kota besar, nggak bisa lebaran bareng-bareng, akhirnya saya undang ke rumah, "Ayo mmm, lebaran di rumah aja," iya, ya adalah ketupat atau heeh, apa. Ya, menurut saya atasan juga harusnya bisa jadi peran seperti itu ya, mmm, tergantung kita melihat situasi dan kondisinya gitu. mhm, Eee, Kalau kita bisa jeli melihat positioning-nya kita ke anak buahnya kita, mungkin mhm, akan lebih baik. Engagement-nya akan jauh lebih dapat nanti. mmm. Baik, nah, artinya kan ya fungsi atasan ya nggak hanya melulu seputar ya pekerjaan aja, berarti lebih daripada itu juga begitu ya, tapi ya sesuai dengan konteks dan batasannya juga begitu ya, Dah, ya. Nah, ini kalau spesifik terkait dengan cara berinteraksi dengan atasan ya, Dah, terutama mungkin di apa, di pekerjaan begitu dah, misalkan, ketika atasan mendeliver tugas, terus misalkan, ya mengelola kita sebagai bawahan nih. Cara kita berinteraksi dengan atasan itu, mungkin kan banyak begitu ya, tapi mungkin yang menurut yang paling berperan penting dalam membangun hubungan kita dengan atasan itu apa aja sih, Dah? Ya, eee, saya sering ngingetin ke teman-teman di kantor ataupun kalau ngobrol-ngobrol gitu ya, Mhm, eee, ketika kita memahami atasan itu bukan cuma sebagai atasan, mhm, tapi sebagai customer, maka kita akan, eee, step satunya kita harus curious gitu, mhm, harus punya rasa ingin tahu sebenarnya atasan kita ini karakternya kayak gimana ya. mhm, Terus beliau, eee, ketika memberikan pekerjaan, biasanya instruksinya seperti apa ya? mhm, Terus biasanya proses reviewnya kayak gimana ya? Terus biasanya, hal-hal kritikal yang biasanya jadi attention-nya, jadi perhatiannya beliau mhm, yang kayak gimana ya, gitu. Itu kita, sebaiknya meluangkan waktu, ya lagi-lagi, mhm, perlu melakukan riset gitu, ke mhm, rekan kerja yang lebih senior, bertanya itu, kepo itu rasanya nggak masalah. mhm, Misalkan ketika, "Eh, tolong bikinin ini dong, proposal untuk studi soal ini," gitu. mhm, Eee, "Minggu depan, maju ke saya ya," gitu. Nah, mhm, karena kita punya waktu 1 minggu, coba kita ngobrol sama rekan kerja kita yang sudah lebih senior, "Pak, Bu, saya dapat tugas ini dari atasan, diminta bikin ini ini." mhm, Eee, Kalau saya tipsnya, kalau boleh ngasih tips gitu, mhm, jangan cuma sekedar bertanya gitu, mmm, tapi tunjukin juga bahwa kita sudah punya sesuatu gitu. Karena ke rekan kerja juga yang walaupun senior, kalau ketemu yang jutek kan juga mhm, akhirnya, "Apa sih ini nanya-nanya, nyusahin gua aja, kerjaan gua aja belum selesai," gitu kan mhm, ya. Tapi kalau kita udah punya sesuatu, "Saya bikinnya kemarin kayak gini nih Pak, Bu, kira-kira cocok nggak ya sama apa yang diminta? Atau saya salah?" Gitu. mhm, Jadi membiasakan diri mencoba bertanya ke kiri kanan, ke cross function juga mhm, bisa, atau ada banyak kejadian juga tim HR rekrutmen itu jadi temen ngobrol dari awal gitu. mmm, Karena udah akrab waktu, tanda tangan kontrak dan sebagainya, eee, japri-japriannya sebaiknya di-maintain karena itu juga, eee, apa namanya, bisa jadi salah satu escape-nya kita di awal gitu ya. mhm, Itu salah satu, rekan kerja profesional cross function pertama yang punya koneksi sama kita gitu, tim mhm, rekrut. Nah, kalau kita bisa maintain, eee, kita bisa nanya-nanya ke HR juga gitu. Atau kalau misalkan memang tipikal atasannya enak gitu ya, mhm, coba aja nanya lagi gitu. Jadi dikasih deadline seminggu, 2 hari udah mhm, menghadap, "Pak, mohon maaf, saya udah coba bikin, memang belum selesai, tapi baru di tahapan background. Boleh nggak Pak dicekin dulu? Saya khawatir background-nya mmm, salah, nanti seminggu ke depan waktunya udah kebuang malah, salah besar mhm, gitu. Mending
di tahapan awal saya tanya dulu, "Ini udah sesuai sama yang Bapak minta atau belum? Kalau udah sesuai saya lanjutin, kalau belum tolong dikasih masukan lagi," dan sebagainya gitu. Jadi Mmm, proses komunikasi ke peers, proses mhm, komunikasi ke cross function, proses komunikasi ke atasan pun, jadi hal yang penting untuk bisa memahami, eee, atasan kita kayak gimana gitu. baik deh. Jadi, ya kembali lagi penting untuk kita ya masing-masing atasan beda-beda orangnya, Ya, berarti kita perlu untuk mengidentifikasi sebenarnya karakternya mereka itu seperti apa begitu ya deh, ya, dan survei memberi customer lah. survei customer dan ya ketika kita udah tahu ya kita harus ya berlaku seperti itu supaya interaksinya baik dengan atasan begitu ya deh. Ya, Nah, namun yang terjadi kadang kan begini ya, ketika fresh graduate masuk ke perusahaan, ya pasti kan canggung begitu ya deh. Nah, kalau misalkan atasannya itu yang orangnya friendly, yang atasannya yang mendekatkan diri ke, bawahannya itu mungkin enak gitu ya deh. mhm, Pasti kan si bawahannya juga akan merasa terbawa juga gitu kan, ya, "Oh ini atasannya." Nah cuma gimana kalau misalkan atasannya ini, nggak apa ya, ya anggaplah mungkin nggak friendly, yang susah mungkin turun ke bawah, kita yang mendekatkan diri khawatirnya nanti, bisa salah-salah gitu kan, dan dia sering canggung juga. Nah, jika kita bertemu dengan hal yang seperti itu gimana baiknya? ya. Kembali lagi, kalau saya memahami dan yang saya jalankan, setiap orang itu pada dasarnya adalah manusia gitu ya, Mhm, dan manusia walau bagaimanapun punya punya walaupun sedikit pasti mhm, punya punya fungsi sosial di dalam mmm, dirinya gitu. Saya pernah ketemu sama salah satu atasan saya, beliau itu luar biasa kaku banget ah, iya, kaku banget, mhm, dan setiap orang yang maju pasti udah ketakutan duluan. Karena beliau terkenal detail, mhm, terus kalau nge-review sesuatu itu, ya kasarnya bisa sampai bikin orang nangis gitu. heeh, Nah, eee, cuma yang saya pelajarin adalah beliau tipikal orang yang, seneng sama sesuatu yang well prepare. mhm, Jadi kalau kita punya proposal maju ke beliau, mhm, terus, apa namanya, setiap pertanyaan beliau minimal kita bisa jawab. mhm, Kita kasih gambaran, "Oh iya Pak, yang ini memang pertanyaan Bapak saya belum bisa jawab sekarang. Nanti mhm, saya akan lakukan ini, saya minta waktu 1 hari, nanti saya menghadap ke Bapak lagi, mhm, insya Allah, tapi bayangan saya seperti ini Pak." Nah, beliau senang dengan tipikal-tipikal jawaban yang seperti itu gitu. mmm, Jadi orang yang confident, orang yang well prepared dan sebagainya. Itu yang saya kunci gitu. mhm, Bahkan waktu itu beliau hari ini sudah pensiun, tapi mhm, bahkan atasan saya, jadi beliau levelnya direktur waktu itu, mhm, saya masih level manajer, mhm. GM-nya saya berkali-kali kalau ada apa-apa yang disuruh maju saya, "Lu aja Zan, yang maju, Bapak itu Mmm, sayang banget sama lu," gitu. "Ya, siap Pak," gitu. heeh, Dan orang juga heran, "Lu kok heeh, betah Zan maju ke Bapak itu?" Gitu. iya, Ya basic-nya satu, setiap orang pasti punya karakter gitu. Jadi mmm, tetap, kuncinya kita perlu pahami tipikal beliau kayak gimana gitu ya. mhm, Nah, di sisi lain, suatu waktu kita pernah, eee, pergi nikahan rekan manajer waktu itu. mhm. Nikahnya di Surabaya dan kita satu mobil gitu. Bayangin di kantor aja canggung gitu, apalagi di luar gitu ya. Nggak ada yang mau ngajak ngomong, Heeh, terus perjalanan dari hotel ke, tempat resepsi juga lumayan 30 menit, iya, dan yang disuruh duduk di sebelahnya saya gitu. Wah itu saya juga pikir, "Ini apa nih?" Coba bahas, basic-nya sih saya coba ini ya, ibaratnya survei customer tadi kan mhm. kadang-kadang kita ngelempar sesuatu dulu baru dapat feedback. Ah, iya iya, Oh, ajakin ngomong ini deh, ngomong hobi. mhm, Oh, ngajakin hobi kalau dia nggak banyak respon, oh berarti nggak cocok. mmm, Tapi begitu bicara soal makanan khas daerahnya dia, mhm, sama bicara soal anaknya, mhm, wah itu ceritanya langsung keluar. "Wah anak mmm, saya lagi sekolah di ini Zan, lagi mhm, ngambil, sekolah pilot, terus dia ini, ya saya harapannya kayak gini." Kok bisa cair ya?" mhm, Ya artinya
balik lagi, sekaku apapun orang, Mhm, pada dasarnya yang namanya manusia pasti punya interest tertentu gitu. mhm, Jadi, bisa aja kita, eee, coba di momen-momen tertentu, entah sambil bareng makan siang, entah sambil pas ngumpul apa, lagi santai-santai habis, presentasi apa, mhm, momen-momen kayak kemarin lebaran habis pulang kampung pun sebenarnya bisa kita manfaatin buat survei, ini beliau mhm, suka dibawain apa ya? mhm, Oh, dodol yang manis-manis nggak doyan, mhm, kerupuk sanjay yang agak pedes, oh dia excited banget, oh berarti besok-besok bawain ini gitu. mmm, Jadi mhm, yakin dan percayalah sekaku apapun manusia, pada dasarnya pasti punya interest yang akan memicu, eee, beliau memberikan respon yang positif gitu, entah dalam mmm, pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. iya. Menarik tadi yang udah sampaikan sih, ya setiap orang punya interest tadi seperti yang udah sampaikan, tapi untuk menemukan interest seseorang itu ya dicoba dulu begitu ya deh? Yang Mau nggak mau mau nggak mau ya deh? mau nggak Jadi mau pasti inisiatif ada di kita gitu. Kecuali ah, kalau iya, misalkan memang kita lebih memilih, ya udahlah sama beliau saya cukup profesional aja gitu. mhm, Kayak mhm, kayak beberapa teman saya tadi kan mmm, akhirnya mendorong saya untuk dekat, ngejadiin saya bemper gitulah, iya iya, gampangnya gitu ya. mhm, Udahlah kalau ini si Fauzan aja yang ngajakin mhm, ngobrol gitu. mmm. Baik baik baik. Nah, jadi ya terutama untuk teman-teman yang fresh graduate berarti ya coba dulu aja begitu ya sampai ketemu interest-nya seperti apa. Karena kalau nggak dicoba juga kita nggak tahu ya survei customer tadi Betul. seperti yang Anda sampaikan tadi gitu ya deh. Tapi Ah, perlu dilihat juga, mhm, kalau dirasa sudah berlebihan juga sebaiknya stop gitu ya. ya. Jangan tiap hari ngedatengin, bawain ini itu, padahal beliau udah kesel gitu ya. Iya iya. Kalau udah kelihatan kesel, oh berarti nggak cocok gitu, Mhm mhm. cari cara yang lain gitu. Nah, iya. Itu dia. Itu, eee bermanfaat banget nih buat teman-teman yang ya fresh graduate gitu kan, kadang ya canggung ketika ketemu atasan gitu kan. Jadi memang ya harus dicoba dulu sampai ketemu interest-nya di mana, begitu ya deh. Ya ya, Nah, baik dah. Nah, sekarang ke apa, pertanyaan terakhir ya Dah, terkait dengan cara berinteraksi dengan atasan nih, terutama untuk, fresh graduate tadi. Apa sih dah closing statement dan juga saran udah nih kepada teman-teman fresh graduate ya, di dalam, berinteraksi dengan atasan begitu ya, apalagi ya baru pertama kali kerja, ketemu dengan atasan yang sebelumnya kita nggak tahu itu di kuliah, di organisasi, ya nggak punya atasan yang secara spesifik ya profesional begitu. ya ya, pesan saya cuma, satu aja teman-teman, Mhm, bahwa di dalam hidup, sebenarnya kita boleh memilih untuk mengambil hikmah dari sebuah kejadian, mmm, eee, hikmah yang diambil itu yang positif ataupun yang negatif gitu. mmm, Sehingga, bagaimanapun kondisi yang teman-teman hadapi, selalu balik lagi ke pilihan gitu. Kalau memang sudah nggak betah, ya udah mhm, cari yang baru gitu. mhm, Tapi selagi mencari yang baru, ketika kita masih berada di sana, mhm, ya mau nggak mau kita harus berhadapan sama beliau gitu. mhm, Nah, balik lagi kita lebih memilih mikirin negatifnya doang, atau sebenarnya sambil nunggu kita diterima di tempat lain, sebenarnya ada hal positif nggak sih yang bisa mhm, kita dan saringannya, filternya ya ada di kita gitu. mhm, Sangat-sangat sayang gitu ya, semakin tinggi jabatan seseorang, maka yang akan semakin banyak di-handle adalah urusan people. mmm, mhm, Jadi kemampuan kita untuk mempelajari orang sedini mungkin, seawal mungkin di fase karirnya kita, itu akan jadi bekal yang luar biasa gitu. mhm, Ketika kita jadi manajer, kita akan punya anak buah yang difficult gitu, mhm, yang nggak mau dengerin, yang semaunya sendiri dan mhm, sebagainya. Nah, kalau kita sudah pernah belajar meng-handle atasan yang tipikalnya seperti itu, maka itu juga akan jadi bekal kita, "Oh, ini anak buah kayak gini, anaknya handle-nya kayak gini nih," gitu. Nah, semakin tinggi seseorang, maka yang akan banyak di-handle adalah urusan people. Jadi, eee, bagaimana kita berinteraksi sama atasan, sama peers, sama subordinat, sama cross function, itu adalah modal awal yang luar biasa buat kita, dalam meniti jenjang karir ke depan itu. Jangan pernah bosen, jangan pernah menyerah, mhm, "Udahlah, bosen gua sama atasan gua." Karena yang akan rugi kita sendiri. Kita mhm, menghabiskan 3 tahun, 4 tahun waktu cuma ngedumel,
bilang Bapak itu kejam, Bapak itu pemarah, Bapak itu nggak mhm, perhatian dan sebagainya gitu. Ya capek sendiri akhirnya. Jadi mmm, tetap lihat sisi positifnya teman-teman. ya. Dan, ketika ya mungkin ketika apa ya, ketika ketemu mungkin atasan yang toksik begitu kan, nah terus, "Ah, Mhm, pindah aja deh," gitu kan cari perusahaan lain. Ketika pindah ke perusahaan lain ya ketemu lagi yang seperti iya, itu gitu. belum tentu gitu, balik lagi ke kitanya gitu, Heeh, dan ya balik mungkin lagi ke balik lagi kitanya ke lingkaran kendali kita yang harus kita yes, yang ya namanya orang pasti akan ada aja begitu ya deh, yang i ya jadi, eee, mungkin banyak apa ya dah, tadi nanya pertanyaan terakhir jadi, balik lagi nih dah, jadi nggak ke apa-apa nggak apa. kebayang lagi kan, eee dulu itu ketika, ketika dulu memutuskan untuk resign gitu ya, banyak yang ngomong, "Jangan sampai resign gara-gara seseorang," gitu kan. Maksudnya, Mhm, jangan sampai orang lain yang dijadikan alasan sebagai alasan resign gitu kan. Nah, karena ya orang yang karakter seperti itu ya akan ada juga gitu dan mungkin lebih parah daripada itu ada juga di tempat kerja yang ya, kita yang baru gitu. Jadi sebenarnya mungkin ini kembali ke diri kita begitu ya deh, mhm, kita yang harus mengevaluasi diri kita sendiri begitu ya deh? iya, betul betul, filternya ada di kita. Hmm, baik dah. Baik dah, terima kasih banyak nih udah Fauzan Siap, diskusi dengan kita nih, bermanfaat banget buat teman-teman fresh graduate yang baru masuk kerja, ketemu atasannya, gimana, bekerja dengan atasannya ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak udah Fauzan atas sama-sama ya. diskusinya, sampai jumpa lagi udah Fauzan. Siap, insyaallah. Sukses selalu.